Selamat malam, dokter. Halo dok, sudah gabung dok ya. Izin saya mulai dulu dok ya untuk pembukaannya. Ya. Suara saya jelas dok. Oh, jelas, jelas, jelas. Nah ya, oke. Agak bising karena di ruang terbuka dok. Mohon maaf sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat jantung sehat dimanapun anda berada, khususnya di kota Samarinda nih. Eh, Kali ini, malam ini perdana, Perki Samarinda mempersembahkan Lihat Perki episode 1, live IG Sehat bersama Perki Samarinda dalam rangka World Heart Day 2024, yang biasanya kita peringati setiap tanggal 29 September setiap tahunnya, namun untuk puncak pelaksanaannya WHD nanti ya, untuk sekedar informasi bagi Sobat Jantung Sehat dimanapun Anda berada, kita akan merayakannya di tanggal 15 September, hari Minggu. Dan khususnya untuk Perki Samarinda sendiri akan mengadakan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani ya Dokter Yoga ya. Ya, betul. Dimulai dari jam 6. Di situ nanti Sobat Jantung Sehat bisa mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam, kemudian ada senam jantung sehat, dan juga ada pemeriksaan EKG dan konsultasi kesehatan jantung ke SPJP secara gratis. Dan juga pastinya banyak souvenir menarik yang tersedia pada kegiatan tersebut. Jadi untuk Sobat Sehat Muiz, Sobat Sehat Muiz dok, kebiasaan Muiz nih. Oke, untuk Sobat Jantung Sehat dimanapun Anda berada, jangan lupa join di acara puncak WHD tahun 2024 tanggal 15 September nanti. Mungkin ketemu dokter yoga juga ya dok? Insya Allah. Insya Allah dok ya. Oke dok, sebagai pembukaan nih dok, saya memperkenalkan terlebih dahulu kali dok ya, background dari Lihat Perki kali ini. Ya, Jadi silakan. untuk Sobat Jantung Sehat ketahui bahwa Ketua Perki mungkin juga lagi nonton live kita sekarang. Ketua Perki Samarinda sampai tahun ini masih dijabat oleh Dr. Jun Herianto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan khusus untuk kegiatan World Heart Day tahun 2024 ini diketuai oleh Dr. Syifa Mahmud Syukran Akbar, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan untuk narasumber kita malam ini mungkin mukanya udah nggak asing ya dok ya. Kalau saya itu udah nggak asing dok. Mungkin untuk sobat jantung sehat, mungkin ada yang belum kenal kali ya sama narasumber kita malam ini. Mungkin saya persilahkan dulu dok untuk memperkenalkan diri kali dok. Ya, Biar tak kenal maka tak sayang dok. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dok terlebih dahulu. Silahkan dok. ya, terima kasih dokter Cila. Jadi saya dokter Yoga Alfianur. Jadi sehari-hari ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Farikesi Tenggarong ya dok ya. Jadi selama ini ya alumni kebetulan satu alma mater sama dokter Cila dari Mula Warman, kemudian pendidikan selanjutnya di Universitas Airlangga Surabaya. Itu aja Oke. mungkin ya dok ya. Ya, perkenalan dok ya. Untuk perkenalan itu dulu, siapa tahu nanti sobat jantung sehat yang nonton Lihat Perki episode kali ini ajuin pertanyaan mungkin dok. Nanti sama-sama saya juga pantau-pantau nih dok di live-nya ini, siapa tahu dia ngajukan pertanyaan khusus pribadi untuk dokter yoga kali ya. Oke dokter, gimana kabarnya malam ini dok? Alhamdulillah sehat. Ini live-nya di rumah dok atau lagi di praktek nih dok? Di rumah ini off Ah, praktek, ya. tidak ada praktek. Siap dok, siap dok. Terima kasih sebelumnya dok ya udah bersedia berkenan meluangkan sedikit waktunya ya dok ya untuk berkenalan dengan sobat jantung sehat di rumah. Nah dok, untuk tema kita malam ini terkait henti jantung nih dok ya. Iya. Mungkin sudah mengenal sehari dokter yoga kayaknya ya untuk membahas terkait henti jantung ini dok. Untuk pembukaannya dok, apa sih dok sebenarnya henti jantung itu sama nggak sih dok dengan serangan jantung pada umumnya dok? Iya. Jadi kalau henti jantung itu maaf ya kalau suara saya jadi medok ya. Mungkin dulu dokter Cila kenalnya masih belum semedok Dari sekarang dulu ya. memang gitu kali dok ya. Oh gitu ya. Iya, jadi henti jantung sama serangan jantung itu sering sering disamakan gitu ya di masyarakat awam. Tapi sebenarnya dua kondisi ini tuh berbeda gitu. Tapi memang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalau serangan jantung itu gampangnya
sirkulasi atau aliran darah yang menuju ke otot jantung melalui pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner itu tiba-tiba terhenti atau terhambat gitu ya. Bisa karena suatu sumbatan atau penyempitan gitu. Karena penyempitannya misalnya makin berat dari hari ke hari. Nah, itu tiba-tiba mengalami gangguan aliran yang menuju ke otot jantung. Nah, itu serangan jantung gitu. Biasanya sensasinya, keluhannya dadanya terasa tidak nyaman, kadang nyeri, bisa juga rasa berat di dada, seperti terhimpit gitu ya. Dan sensasi itu biasanya dibarengi sama keluhan mual, muntah, keringat dingin, bahkan nyerinya bisa menjalar sampai ke rahang, ke leher, ataupun lengan. Dan sering disalahartikan sebagai apa ya, kadang seringnya di awam itu, oh ini mah biasa gitu. Tapi Oh, ternyata itu oke. serangan jantung, Aku karena grup dok gejalanya ya. kadang, ya karena gejalanya Oh, memang mirip-mirip gitu ya, karena kan jantung dan lambung itu kebetulan sama-sama di sisi kiri dari tubuh kita gitu. Jadi serangan jantung gambarannya kurang lebih seperti itu. Intinya oke oke dok. ada hambatan atau gangguan aliran darah yang menuju ke otot jantung secara tiba-tiba. Nah, kalau henti jantung itu lebih luas lagi. Dia Mm, ada dua, kita harus bedakan henti jantung memang secara general atau henti jantung mendadak. Kalau henti jantung mendadak itu intinya kalau serangan kan cuma di satu pembuluh darah itu ya, di pembuluh darah koroner. Tapi kalau henti jantung mendadak itu secara tiba-tiba jantungnya itu tidak berfungsi gitu. Jantung itu kan fungsinya memompa darah keluar dari jantung untuk ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau henti jantung mendadak itu jantungnya tiba-tiba berhenti bekerja. Sehingga aliran darah tidak hanya ke otot jantung tapi ke seluruh tubuh itu juga berhenti gitu dalam hitungan detik bahkan mungkin ya. Jadi bikin pasien itu tidak sadar. Mengapa tidak sadar? Karena aliran darah yang menuju ke otak tiba-tiba stop gitu. Jadi otomatis tiba-tiba nggak sadar gitu. Jadi pasien tuh awalnya baik-baik saja kemudian kolaps gitu, tidak sadarkan diri. Dan ditandai juga dengan tidak ada denyut jantungnya gitu. Jadi kalau kita raba, kalau tahun lalu kan di WHD tahun lalu itu kan kita diajari meraba nadi gitu ya, ya. Nah itu ketika menari kita dok, meraba, meraban diri ya, sendiri. nah itu tidak bisa kita deteksi itu denyut nadinya. Kemudian nafasnya biasanya berhenti juga atau walaupun ada nafasnya dia tidak adekuat gitu. Jadi nafasnya megap-megap tapi jarang gitu. Nafasnya berhenti terus tarik nafas lama berhenti lagi gitu. Nah itu gasping kita bilangnya. Atau kalau kita deskripsikan secara ini ilmiah, dia intinya aktivitas jantungnya itu berhenti sehingga menyebabkan seseorang itu tidak sadar, kemudian tidak terdeteksi adanya sirkulasi atau denyut nadi, dan juga tidak ada nafas yang terdeteksi. Dan ini harus dibedakan dengan ini ya dok ya, sinkopi gitu ya, sinkopi atau kejang gitu, karena beda. Kalau sinkopi atau kejang itu masih ada denyut nadinya, kemudian nafasnya juga pasti masih masih ada gitu dan biasanya tidak seperti orang henti jantung yang nafasnya hampir tidak ada. Tapi kalau sinkopi atau dia apa tadi saya bilang kejang itu masih ada nafasnya, masih ada denyut nadinya. Jadi beda dengan dua hal itu tadi. Takutnya disamakan gitu ya dok ya, 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 tapi ya. beda. Jadi kalau Tadi kalau dibiarkan, simpati dok ya ya, dok, simpati ya tadi ya, dok ya, yang jantung, ya yang sinkopi. kejang tadi dok ya. Oke Ya. oke siap dok. Jadi kalau dibiarkan henti jantungnya ini bisa berakibat pasien itu meninggal gitu, meninggal. Karena kalau kita dari studinya itu 1 menit saja tertunda itu survival pasien atau seseorang itu bisa turun sampai 10% gitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau henti jantung ini terjadi dalam 10 menit atau bahkan ya paling lama 20 menit, ya pasien itu pasti akan meninggal dunia gitu kalau kita tidak tangani segera, berikan pertolongan segera pada pasien tersebut. Gitu. Tapi kalau orang sinkopi atau apa kejang, ya mungkin nggak Ya. secepat itu gitu ya, kalaupun bisa meninggal gitu, gitu ya. Oke, siap dok. Jadi memang sebenarnya untuk henti jantung ini sendiri selalu didahului dengan serangan jantung, gitu dok? Nggak selalu. Cuman Nggak memang selalu. kalau dari data, salah satu pemicu henti jantung mendadak itu serangan jantung. Mungkin Dokter Hmm. Cila kalau ngomongin henti jantung mendadak ini kita biasanya harus bahas kasus yang viral gitu. Jadi kalau yang Oh, viral itu mungkin Christian Eriksen ya, kalau ya yang benar suka benar olahraga, benar suka benar. bola, Enggak, itu saya nggak 2020 suka kalau bola nggak sih salah. dok. Mungkin dokter Kalau kita dok yang suka bola dok. Kalau saya kebetulan hobi bola ya. Jadi kalau teman-teman ingat 2020 itu ada Euro. Itu waktu itu Christian Eriksen dia
tiba-tiba nggak sadar, kolaps gitu waktu ngelawan Finlandia ya. Nah, itu salah satu bentuk dari sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Dan syukurnya waktu itu tim medisnya gercep ya, jadi langsung melakukan pertolongan pertama, bahkan sempat dilakukan kejut listrik ya, sehingga Christian Eriksen sekarang bisa sehat lagi, bahkan bisa ikut aktif main bola lagi. Bisa dibayangkan itu, seorang atlet yang pastinya setiap tahun itu medical check up ya. Dia pasti setiap off season balik untuk main lagi satu musim itu pasti dia akan diperiksa kesehatan, termasuk kesehatan jantungnya. Jadi bisa dibayangkan seorang yang fit seperti itu saja bisa mengalami henti jantung. Jadi tidak melulu henti jantung mendadak itu karena serangan jantung. Bahkan seorang atlet yang secara logika orang ini lari 90 menit dengan intensitas seperti itu saja kuat gitu. Kok bisa dia kena henti jantung gitu ya. Nah, itu bisa terjadi di siapapun. Jadi bukan hanya karena serangan jantung. Oke, Gitu, Dok. oke, siap, Dok. Kemudian dok, untuk penyebab dan faktor resikonya sendiri dok, kan tadi dokter sudah jelasin tuh terkait ada atlet Mm-mm. yang ternyata dia MCU-nya normal-normal aja bisa langsung henti jantung. Ya. Sebenarnya untuk penyebab dan faktor resikonya sendiri gimana sih dok? Ya, kalau penyebab henti jantung itu kita harus, sekali lagi saya sebut dari awal tadi ya, henti jantung ini kita harus kecilkan lagi, kerucutkan lagi, yang kita bahas sekarang ini henti jantung mendadak gitu ya. Jadi kalau henti jantung mendadak itu penyebabnya mayoritas itu penyebabnya karena gangguan irama jantung. Jadi bisa ventricular fibrilasi namanya atau ventricular tachycardia. Itu penyebab paling sering sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Tapi beberapa kasus yang penyebab jarangnya itu juga bisa terjadi tiba-tiba asistol atau pulseless electrical activity itu juga bisa terjadi. Dan kalau yang terjadi yang terakhir ini memang biasanya lebih susah ya untuk kita tangani. Tapi kalau karena ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia, kalau kita lakukan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat, insya Allah bisa survive gitu. Dan dua penyebab ini ya dok ya. Untuk faktor risiko tadi ya dok ya. Jadi ini ujungnya aja, ventricular fibrilasi sama ventricular tachycardia ini ujungnya saja. Nah, penyebabnya yang bisa bikin itu banyak. Biasanya kita bagi jadi yang pertama karena penyakit jantung struktural. Jadi secara struktur jantungnya ini ada kelainan gitu. Sama orang-orang yang secara struktur jantungnya normal tapi dia bisa mengalami ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia gitu dok. Jadi kalau yang penyakit jantung struktural tadi artinya jantungnya ada kelainan itu yang paling sering 70% karena penyakit jantung koroner. Salah satunya serangan jantung, presentasi klinisnya dok. Kemudian bisa juga karena gagal jantung atau kita bilangnya kardiomiopati gitu ya dok ya. Jadi secara fungsional, secara fungsi itu jantungnya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga pasien itu rentan untuk mengalami aritmia termasuk ventricular fibrilasi atau penyebab yang lebih jarang itu ada kadang secara genetik atau secara kongenital itu ada struktur jantungnya itu yang mudah mencetuskan irama yang tidak normal. Kita sebutnya sebagai arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy. Jadi ventrikel kanannya itu atau bagian jantungnya itu dia mudah sekali tercetus gangguan irama jantung. Nah, ini yang fatal gitu ya. Atau kalau penyakit lain juga yang cukup sering itu bisa karena hipertrofik kardiomyopati. Jadi sama aorta stenosis. Jadi aorta stenosis itu katup di jantungnya itu dia tidak bisa membuka dengan leluasa gitu. Artinya ada sumbatan atau obstruksi di jalan keluar jantung gitu. Nah, itu bisa menyebabkan juga sudden cardiac death atau sudden cardiac arrest. Nah, itu dok. Kalau yang tidak orang yang sehat seperti Erikson itu bisa juga. Jadi dia nggak ada secara struktur jantungnya mungkin normal dok. Jadi kalau di ronsen normal, direkam jantung kadang normal gitu. Jadi beberapa memang ada kelainan mungkin ya di irama di rekam jantungnya. Tapi ada juga yang normal nih di ronsen normal, di rekam jantung normal. Tapi ada kelainan lainnya seperti misalnya WPW gitu ya. WPW itu preeksitasi gitu ya, sindrom preeksitasi. Jadi kalau jantung itu punya generator listrik gitu. Generator listriknya ini mengeluarkan arus listriknya itu cepat gitu, tapi dia harus melewati alat namanya trafo gitu yang dibuat sama Allah itu
yang punya fungsi menurunkan denyut yang dia terima dari generator listriknya itu supaya aman untuk jantungnya. Nah, celakanya ada arus atau lintasan baru yang tidak punya trafo itu. Jadi begitu dia mayoritas lewat jalur itu, dia semuanya akan masuk ke bagian otot jantung yang lainnya, sehingga saking cepatnya dia cuma getar-getar gitu aja. Nah, itu yang kita bilang sebagai fibrilasi dari ventricle gitu, Dok. Oke. Itu ininya ya, Iya, iya. garis besarnya. Kayaknya udah pada bertanya-tanya nih ya. Kalau yang medis mungkin paham dok ya. Apalagi kalau kardiolog. Kardiolog ada beberapa saya sapa dulu dokter Tika Marinda, ada dokter Stephen, ada dokter Puri, udah gabung ada dokter Shiva. Selamat malam nih dok. Malam, Dok. Mungkin bahasanya mungkin untuk yang paham mungkin bisa nyambung nih dok. Tapi kalau kayaknya ya mungkin ada masyarakat awam yang gabung di GLS ini. Sebelum bertanya-tanya, memang dia nggak diperiksa dulu dok. Ibaratnya tidak Hmm. ada terdeteksi dulu nih penyakit-penyakit yang dokter Yoga sebutkan tadi macam mitral stenosis, Hmm. WPW, sehingga henti jantung ini terjadi dok. Apa nggak ada pemeriksaan dulu sebelumnya sampai terjadi henti jantung dok? Sebenarnya bisa. Jadi untuk kasus-kasus WPW ya, WPW ini yang saya sebutkan gampangnya ada kelainan sirkuit listrik jantungnya. Beberapa bentuk dari WPW itu bisa nampak dari rekam jantung saja, tapi ada yang namanya concealed accessory pathway. Jadi kita nggak nampak itu dari rekam jantung biasa. Jadi harus dilakukan perekaman di ruang kateterisasi jantung. Tapi beberapa itu bisa kita deteksi dengan mudah. Salah satunya dengan EKG atau perekaman irama jantung atau listrik jantung ya. Seperti WPW, kemudian Brugada sindrom, itu yang secara struktur jantungnya normal nih, kecil aja nih, nggak ada pembengkakan. Gitu. Tapi bisa mencetuskan henti jantung. Itu bisa dideteksi salah satunya dari rekam jantung. Kalau yang penyakit jantung struktural mungkin lebih mudah ya dok ya. Jadi biasanya pasien ini sudah ada keluhan gitu. Jadi keluhannya paling sering itu biasanya yang ini gampang lelah gitu ya. Kemudian mungkin kalau yang terkait penyakit jantung koroner sering nyeri dadanya gitu ya atau berdebar gitu ya. Nah, itu juga harus diperiksakan dengan rekam jantung atau kalau perlu sampai medical check up sampai pemeriksaan ronsen gitu. Jadi kita bisa melihat secara pasti, oh ini jantungnya membesar nih gitu ya. Jadi membesarnya perlu evaluasi lebih lanjut, nanti bisa konsultasi ke dokter di puskesmas atau nanti kalau perlu evaluasi dokter jantung di dokter jantung. Jadi eh, untuk deteksi dininya ya bisa dari ini rekam jantung atau bahkan keluhan pasien gitu ya. Ya, kalau sinkopi atau sinkopi berulang gitu ya dok ya, itu juga bisa salah satu indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ini benar-benar sinkopnya atau pingsannya itu karena apa biasanya karena heat stroke ya karena panas gitu ya kayak upacara tiba-tiba Iya, pingsan iya. gitu bener-bener karena Itu pingsan kepanasan histeris ya aja gitu ya. iya Pingsan histeris atau kalau upacara itu dok. atau karena ngelihat artis gitu ya pemain bola Oh iya, pingsan iya, 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 iya. itu harus Aneh dibedakan ya. tapi kalau nggak ada pencetus apa-apa tiba-tiba pingsan dan sering ya harus dievaluasi lebih lanjut gitu ya Oke, oke. gitu jadi Siap dok. Mungkin ada nggak sih dok pertanda atau gejala gitu dok? Kayak mm, kan tadi dokter bilang itu simptom berulang, ada nyeri dada. Mungkin takutnya nih dok, sobat jantung sehat di rumah nih pada ketakutan nih habis nonton live kita nih dok. Langsung ucuk-ucuk pengen minta EKG gitu. Mungkin ada nggak sih dok beberapa gejala, tanda atau gejala lu harus periksa nih secepatnya nih minta EKG deh. Ada nggak dok gejala-gejala tertentu? iya, kalau gejalanya yang pasti tadi kayak saya sebutkan ya, karena 70% pemicunya itu karena penyakit jantung iskemik ya, atau penyakit jantung koroner, biasanya keluhannya nyeri dadanya. Kayak yang saya sebutkan, jadi nyeri dadanya itu biasanya tumpul, kayak ketekan di bagian dada, buat tarik napas tuh rasa berat gitu ya, nggak lega gitu. Rasa seperti kadang kayak kecekik gitu ya. Kalau sering seperti itu yang awalnya dia paling cuman 1 menit 2 menit hilang terus kok lama kelamaan kok lebih sering ya gitu lebih sering dan biasanya cuman 1 menit 2 menit ini kok lebih lama ya sampai sampai hampir 10 menit sampai 20 menit bahkan nah itu perlu periksa atau Hmm. keluhan kayak berdebar gitu ya saya kadang-kadang kok kayak nggak enak dada saya dedek gitu ya Hmm. deg-degan gitu tapi bukan kayak deg-degan anu ya ngelihat mertua atau atau calon mertua Berat ya? gitu ya itu beda gitu ya jadi kalau ini Oke. deg-degan
yang tanpa pemicu gitu. Kadang-kadang kalau olahraga kan biasa ya deg-degan, mungkin karena terlalu ekstrim olahraganya. Tapi ini nggak ada pemicu, tiba-tiba nggak enak dari sini kok kayak drek gitu ya, kayak drek gitu, berdebar gitu kadang, nggak enak. Nah itu juga perlu evaluasi. Jadi mungkin salah satu paling mudah yaitu yang menari itu ya, meraba Oh, nadi iya. sendiri. Ya itu juga bisa kita lakukan. Atau ya tadi pingsan gitu ya. Hmm. Atau apalagi ya, ya mungkin itu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari nyeri dada, berdebar, atau nyesak gitu ya. Dok, kalau untuk sasaran umurnya nih dok, usia mungkin ada Mm-mm. profesi-profesi tertentu yang memang tendensinya lebih tinggi nih dok, terancam dari henti jantung. Ini ada nggak sih dok menurut penelitian atau referensi dok? Iya, jadi kalau ini ya usia itu untuk sudden cardiac death memang biasanya itu usianya semakin tua itu semakin ini ya, semakin tinggi resikonya. Cuman Hmm. tergantung underlying disease-nya, tergantung eh, faktor resiko yang ada di pasien tersebut. Kalau dia ini nggak ada yang non struktural tadi, jadi Hmm. memang secara jantungnya normal, itu biasanya di usia-usia muda dia. Jadi usia bisa Hmm. sampai 16 sampai 20-an tahun gitu, itu bisa gitu. Makanya kalau di UK itu untuk atlet-atlet ya, itu Hmm. setahu saya karena saya suka ngikutin olahraga bola terutama, itu di Hmm. UK itu dia setiap 2 tahun itu atlet-atlet itu minimalnya itu diperiksa kesehatan jantungnya gitu, usia 16 sampai 25 tahun. Itu ada regulasinya memang seperti itu. Nah, itu Hmm. kenapa kemarin yang ini balik lagi ke Christian Eriksen ya. Kok bisa ya Oke, Christian oke. Eriksen diperiksa kok normal. Kebetulan beliau ini kan usianya udah lebih dari itu ya, lebih dari 25 tahun waktu itu dan Hmm. nggak di UK, nggak di sana di UK, dia kan masih di Italia waktu itu. Jadi mungkin nggak medical check up rutin untuk itunya mungkin ya. Cuman ya biasanya kalau penyebabnya yang tadi, yang non struktural itu lebih mudah. Untuk profesi, yaitu profesi ada pasien-pasien atau seseorang yang atlet itu juga Hmm. kadang bisa beresiko untuk mengalami sudden cardiac death. Kalau misalnya terjadi penebalan dari otot jantungnya itu yang berlebihan, gitu ya, berlebihan itu bisa menyebabkan hambatan atau sumbatan di jalan keluar dari jantungnya itu. Jadi itu juga beresiko tinggi untuk mengalami sudden cardiac death. Gitu. Jadi kalau untuk profesi lain, Kalau nakes eh, aman nggak sih, Dok? Yang nah, banyakan duduk dok. nakes kayaknya lebih ke ini ya, apa penyakit kronisnya ya, kayak penyakit jantung koroner itu. Karena nggak pernah Ngedoain olahraga. dok. Kok ngedoain dok? Istirahat. Oke, 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 Mudah-mudahan oke. enggak ya. Siap dok. Terus untuk jenis kelamin dok, lebih banyak Hmm, perempuan atau laki-laki dok? kalau data itu sebenarnya lebih banyak laki-laki ya, Dok, ya. Jadi Hmm. semakin usianya lanjut, kemudian laki-laki itu juga lebih sering ya. Nah dok, berarti hati-hati juga sih dok, yoga kan sudah yang ini. Kamu dok, bercanda dok. Oke, Iya, eh, kemudian dok, tadi udah kita bahas terkait tanda dan gejala, pemeriksaannya apa aja. Untuk penanganannya sendiri dok, kalau misalnya sudah ketahuan nih kayak dokter Yoga katakan ada penyakit jantung struktural atau ada penyakit jantung koroner dan lain-lain, kira-kira penanganannya untuk mencegah dok terjadinya sudden cardiac death tadi ini dok. ya. Kalau untuk pencegahan itu yang selalu digemakan ya Hmm. setiap hari jantung sedunia itu dari Germas itu kita sebut sebagai cerdik gitu ya. Jadi Hmm. mulai cek kesehatan rutin berkala. Kalau dia memang sudah ada riwayat penyakit jantung misalnya, ya harus rutin kontrol gitu ya. Hmm. Kemudian kalau misalnya merokok, yang keduanya E-nya enyahkan asap rokok. Jadi jangan merokok, stop segera rokoknya. Atau kadang kita perokok pasif ya di tempat kerja. Nah itu kalau seperti itu lebih baik kita menyingkir. Kemudian R-nya rajin olahraga atau rutin berolahraga. Jadi olahraga itu kita rekomendasikan supaya jantungnya tetap fit terus gitu. Jadi yang direkomendasikan sebenarnya kalau bisa sekali olahraga itu kalau kuat itu 30 menit dan kalau memungkinkan 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian dietnya juga atau makannya itu harus gizi seimbang gitu. Kurangi makanan yang memang junk food gitu ya. Itu makanan cepat saji itu dikurangi. Perbanyak sayur, buah, kemudian makanan mungkin ikan itu bagus untuk jantung.
Kemudian istirahat harus cukup. Ini mungkin kendalanya nakes ini, Dok. Ya. Istirahatnya kurang mungkin Ya, ya, itu dok, baru banyak. buka dokter yoga kayaknya baru jaga malam ya dok. Iya, jadi istirahatnya kurang, itu juga ini. Istirahat harus cukup, jadi tidur malam 6 sampai 8 jam gitu ya kalau bisa setiap harinya. Kemudian kelola stres, karena sekali lagi stres ini bikin kacau semua regulasi di tubuh kita dan perlu diingat juga salah satu pemicu serangan jantung juga stres emosional gitu. Karena stres itu naikkan tekanan darah, naikkan hormon stres, semuanya kacau jadinya tubuh kita. Makanya harus dikelola stresnya. Oke, oke dok. Ini saya ada baca komen di live nih dok. Ada yang sharing sepertinya. Keluarga saya pekerjaannya harus shift-shiftan bergadang dok. Pagi hari sudah dibayar tidurnya, tapi kena serangan jantung habis begadang dok. Karena riwayat hipertensi juga. Jadi kalau bayar tidur pagi itu sebenarnya nggak ngaruh ya dok ya. Oh Nah ini iya, kayaknya terkait faktor resiko juga dok ya. iya. Jadi kalau istirahat itu memang istirahat. Jadi ada circadian effect gitu ya. Jadi memang beberapa aritmia itu bisa terkait pola circadian atau pola tidur seseorang gitu. Nah, kalau untuk secara khusus ini tadi pertanyaannya kan ini ya serangan jantung ya. Iya dok. Jadi mungkin sedikit melenceng tapi tidak apa-apa kita bahas saja. Jadi kalau serangan jantung dengan riwayat hipertensi itu kita biasanya memang karena bisa terkait komorbidnya gitu. Jadi istirahat itu juga berpengaruh tapi yang paling berpengaruh sebenarnya ke komorbidnya, hipertensinya. Jadi jangan-jangan beliau ada hipertensi, kemudian kalau kita cek lebih jauh lagi, mungkin kadar kolesterolnya tinggi gitu ya, atau perokok, baik perokok aktif ataupun perokok pasif. Nah, itu harus dicari tuh. Kalau emang semua itu ada, ya berarti kemungkinan bukan karena kurang tidur saja, tapi ke penyakit komorbidnya. Kurang tidurnya mungkin lebih ke pencetusnya aja gitu ya. Jadi karena dia mencetuskan apa stres, hormon stresnya jadi tekanan darah semua naik. Nah, itu saat seperti itulah tiba-tiba terjadi gangguan aliran menuju ke otot jantungnya gitu. Berarti memang sebenarnya ada komorbid dok ya, penyakit Ya. tertentu yang menjadi faktor resiko tadi dok ya. Kebetulan mungkin tidak tidurnya ini begadang, mungkin juga stres kali dok ya yang Ya, menyebabkan terjadinya serangan jantung tadi pada orang tersebut dok ya. dan perlu diingat Ini ada dok, lagi. Oke oke dok. jadi sekarang ini tren penyakit jantung itu tidak hanya identik dengan usia lanjut ya. Jadi bahkan usia-usia muda yang secara logika dia ini olahraga kuat gitu ya, tapi dia akhir-akhir ini trennya bergeser. Bahkan saya pernah terakhir kemarin itu ada pasien berusia 26 tahun itu terkena serangan jantung. Wih, Faktor resikonya yang ini dia disangkal semua. Saya ini nggak ada tekanan darah tinggi dok, saya nggak pernah ada kencing manis, orang tua saya juga nggak ada riwayat-riwayat sakit kayak gitu. Tapi saya ngerokok sih dok, saya sesekali minum sih dok, minum alkohol sih dok gitu. Nah itu susah dulu ternyata dok. pola hidup itu pola makan itu juga mempengaruhi. Makanya jangan jangan jumawa kita yang masih usia di bawah 40 tahun karena sekarang bergeser ini trennya untuk penyakit jantung lebih lebih dini gitu ya. Dan juga kita juga baca-baca referensi bahwa merokok itu bisa jadi faktor uh, utama dok ya. Iya, Tidak ada betul. faktor lain, tapi dia merokok itu bisa jadi komorbid utama terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung tertentu dok Iya, ya. betul. Hmm. Jadi kalau merokok itu ternyata dari studi itu disebutkan kandungan rokok, asap rokok itu bisa mempengaruhi pembuluh darah seseorang. Hmm. Jadi kita bisa kalau secara medis kita bilangnya mencetuskan terjadinya disfungsi endotel. Endotel itu dinding dalam pembuluh darahnya itu ya. Jadi orang yang merokok itu pembuluh darahnya lebih mudah mengalami penyempitan. Kolesterolnya kalau tinggi juga gampang nempel tuh di ini dinding pembuluh darahnya sehingga pasien-pasien ini lebih rentan untuk mengalami serangan jantung. Bahkan meskipun nggak ada diabetes itu bisa menyebabkan serangan jantung juga. Walaupun nggak selalu ya dok ya. Kadang Iya. kan ini tetangga saya dok usia 70 tahun ngerokok sehari 2 batang ya itu kuasanya Allah karena sehat
Dan sakit kan Lihat aja gitu nggak dok ya. cuman iya, karena tubuh kita bukan matematika ya, satu satu tambah satu dua, ada faktor lain juga Oke, gitu. oke, oke, sepakat dok, sepakat. Ini lanjut ada pertanyaan lagi dok di chat. Dokter, untuk pemeriksaan kondisi jantung lebih baik treadmill test atau cukup EKG saja nih dok? Ya, jadi ini lebih general aja kita bahas ya dok, kayaknya topiknya lebih Hmm, lebih umum ya. Jadi kalau untuk hmm, pemeriksaan kondisi jantung itu tergantung dok. Jadi kalau dibandingkan antara EKG atau treadmill itu tergantung dari kondisi pasien. hmm, Yang pertama dari ada tidaknya komorbid. Kemudian yang kedua tujuannya untuk apa. Kemudian yang ketiga keluhannya. Kalau untuk sekedar medical check up saja mungkin EKG juga bisa. Tapi kalau eh, Bapak atau Ibu sekalian ingin mengetahui tingkat kebugaran jenengan, Bapak Ibu sekalian, atau mau meramalkan, misalnya ada faktor risiko nih, ada hipertensi saya ini dok, saya takut nih dok, ini kira-kira aman nggak ya dok saya ini, itu bisa dilakukan lebih ke arah treadmill, karena treadmill itu kita selain bisa mengukur tingkat kebugaran, itu juga bisa sebagai prediktor. Ada analisa sendiri yang memungkinkan kita untuk menilai kira-kira resiko penyakit jantung dan pembuluh darah di pasien ini ke depan seperti apa. Resiko serangan jantung dan struknya berapa persen. Itu bisa kita estimasi dari treadmill. Tapi kalau EKG hmm. itu kita bisa tepiskan atau kita bisa deteksi satu gangguan irama, kalau misalnya ada keluhan berdebar, bisa dengan EKG saja. Atau bisa gangguan struktur. Jadi kadang kita bisa melihat, oh ini kira-kira jantungnya kayaknya ada pembengkakan deh gitu. Atau misalnya karena sebelumnya ada nyeri dada gitu ya, kita bisa lakukan EKG juga cukup gitu ya. Atau mau dilakukan treadmill juga lebih baik. Jadi kita bisa banyak informasi yang bisa diperiksa didapatkan dari dua pemeriksaan itu. Tergantung Oke. tujuannya mau apa Oke. gitu. Eh, ini juga menunjukkan bahwa pentingnya ada pemeriksaan fisik terlebih dahulu kali dok ya. Jadi dokter Mm-mm. jantung udah bisa prediksi nih, ini mau di EKG doang atau perlu Mm-mm. lanjutan ke treadmill test gitu nih dok. Iya betul. Oke, siap dokter. Ini kemudian ada lagi pertanyaan gitu dok. Dok, izin tanya, selain periksa rutin kontrol ke SPJP, EKG tiap bulan, apalagi yang perlu dicek untuk pasien yang pernah serangan jantung dan sudah pasang ring 3 kali? Wah, Oh serem iya. juga nih dok. Ringnya udah 3 nih dok. Iya, jadi kalau ini ya sudah menderita penyakit jantung koroner, kemudian sudah dilakukan tindakan kateterisasi dan pemasangan ring, selain kontrol rutin, itu yang harus kita pastikan itu komorbiditasnya. Komorbid itu penyakit penyerta yang meningkatkan risiko serangan jantung lagi itu kita harus kontrol gitu. Jadi misalnya hipertensi ya kita kontrol hipertensinya, tekanan darahnya harus diukur setiap setiap hari kalau bisa gitu. Jadi kita kalau setiap bulan tuh kan kalau kontrol kan setiap bulan aja tuh. Nah itu Hmm, kadang tekanan darah itu tidak mewakili tekanan darah pasien itu selama 1 bulan ke belakang gitu. Karena di klinik satu nunggu lama, kemudian perjalanan jauh gitu ya. hmm, Nah itu biasanya akan cenderung lebih tinggi. Makanya saya selalu sarankan ke pasien untuk di rumah itu memeriksa tekanan darah secara mandiri karena hmm. itu penting sekali untuk menurunkan resiko serangan jantung lagi di kemudian hari. Kemudian yang lainnya kalau misalnya ada diabetes atau kencing manis, ya periksa gula darahnya rutin juga. Pastikan gula darah hariannya Bapak Ibu itu normal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi serangan lagi ke depannya atau ring yang sudah terpasang ini tidak tidak mengalami buntu lagi gitu ya. Karena kalau walaupun sudah dipasang ring, tapi tetap faktor resikonya tadi penyakit hipertensinya, diabetesnya itu belum terkontrol atau kolesterolnya masih tinggi, ya masih tetap beresiko tinggi untuk mengalami serangan di kemudian hari. Karena prosesnya masih berjalan gitu. Ring itu yang perlu saya sampaikan, ring itu sebenarnya cuma device saja. Device atau alat saja. Jadi kalau kayak kayak sungai atau parit itu kalau orang serangan jantung tuh paritnya tiba-tiba ambrol gitu. Jadi buntu langsung alirannya itu. Sawahnya kekeringan tuh. Sawah tuh kayak ototnya gitu. Nggak dapat aliran tuh. Nah, ring itu dia cuman alat yang dipasang setelah sumbatannya itu dihilangkan. Jadi kita keruk tuh yang tadinya ambrol itu sungainya, kita keruk kemudian dipasang tanggul gitu ya, supaya nggak longsor di tempat yang sama. Nah, tanggulnya ini itu sebenarnya ringnya itu tadi gitu. Jadi
apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak juga. Kalau dia ini ternyata daerah situ daerah rawan longsor. Nanti Hmm. ternyata dia atasnya itu gundul ya, dia bisa longsor Hmm. lagi gitu. Makanya harus Hmm. di ini dikontrol faktor resikonya Hmm. tadi. Jadi yang perlu Iya. dicek tekanan darah, kemudian gula darah kalau ada diabetes, kemudian kolesterolnya ya itu harus dicek selain rekam jantung dan kontrol rutin setiap bulannya gitu, supaya Karena sehat terus biasanya gitu. Iya, karena biasanya pasien yang udah pasang ring nih terutama itu Hmm? lebih aware kali dok, Hmm. mungkin lebih lebih inisiatif dibandingkan dokter jantungnya. Dia Iya minta betul. bahkan biasanya dok, Hmm. saya dicek ini enggak bulan ini ya kan dok? Iya betul. Dan ini ya yang perlu dievaluasi juga tentunya karena orang dengan penyakit jantung koroner apalagi sudah dengan riwayat serangan jantungnya itu pasti kemampuan pompa jantungnya sudah tidak senormal sebelumnya gitu. Jadi fungsi pompanya itu pasti sudah menurun. Gampangnya gini, jadi jantung itu misalnya normalnya 1 menit dia bisa pompa 4 liter gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau orang sudah ada penyakit jantung koroner, dia kemampuan pompanya turun, mungkin 1 menitnya cuma bisa pompa 2 liter gitu ya. Nah, Hmm. kalau faktor resikonya seperti hipertensi, kemudian diabetes itu tidak dikontrol, yang 2 liter ini dia nggak akan cukup untuk ke seluruh tubuh gitu. Jadi efeknya apa? Efeknya yang ke otak itu tetap akan selalu diutamakan. Jadi supaya apa? Supaya nggak jadi sinkop atau nggak sadar pastinya. Karena kalau yang ke otak berkurang pasti nggak sadar. Nah, dampak jangka Hmm. panjangnya itu kalau dia seperti itu belum terkontrol, tensinya masih tinggi, itu nggak bisa mencukupi kebutuhan seluruh tubuh. Yang ke ginjal akan dikorbankan. Supaya apa? Supaya yang ke otak cukup. Yang ke mata dikorbankan. Supaya yang ke otak tetap cukup dari 2 liter tadi ya. Nah, ini yang harus dipantau juga. Ada nggak gangguan fungsi ginjal? Kemudian ada nggak gangguan di organ lainnya? Nah, itu juga harus kita lakukan screening pada pasien. Nah, makanya itu pentingnya kontrol rutin gitu dan Iya, setiap kontrol biasanya kita akan benar-benar. evaluasi. Ya, percaya aja deh sama dokter jantungnya ya, disuruh A ya A, disuruh B ya B. Jangan jangan ini deh, jangan menjudge diri sendiri udah pasang ring udah aman nih. Iya, kadang Padahal belum tentu dok ya. iya kadang jumawa ini habis pasang ring ngerokok lagi, habis itu obatnya sering lupa. Oh, saya sudah pasang ring sudah kebal ini nggak akan serangan lagi. Tapi ya nggak seperti Apa itu dok ya, apalagi konsepnya. kalau kalau udah lansia dok ya, aduh Iya. udah segan gitu mau diintervensi dok. Oke oke. Ya dok, lanjut pertanyaan selanjutnya nih dok. Dokter izin bertanya, apakah ada usia tertentu yang perlu di screening penyakit jantung dok, seperti EKG rutin atau echo rutin dok? Ada usia tertentu yang perlu di screening penyakit jantung. Oh iya. Jadi kalau kita biasanya usia 30 tahun ke atas ya. Biasanya kalau teman-teman bekerja di perusahaan itu sudah jalan sendiri ya. Jadi usia 30 ke atas, 30 40 tahun ke atas itu biasanya perlu dilakukan screening penyakit kronis. Jadi diperiksakan eh, gula darahnya, kemudian profil lipidnya, kolesterol, lemak darah semua diperiksakan, termasuk rekam jantung dan ronsen gitu. Jadi kalau dari kita itu sebaiknya memang kalau usia nggak ada faktor risiko ya, usia 30-40 tahun ke atas sebaiknya mulai lakukan screening gitu ya. Paling enggak cari dulu nih ada hipertensi enggak, ada ini diabetes enggak gitu ya. Kalau penyakit jantung lain-lainnya biasanya kan asimptomatik ya. Jadi kayak Betul hipertensi dok. itu kan silent killer gitu. Jadi nggak ada keluhan apapun. Jadi tahu-tahu saya gampang capek dok sejak usia 40 ke atas. Nah, ternyata hipertensi dia ini ternyata. Dan itu exercise intolerance itu gejala dininya dari hipertensi kronis Oke. biasanya. Oke. Hati-hati dok, jawabannya bumerang dok. Besok poli jantung di Parikesit penuh dok, minta echo rutin sampai EKG rutin dok. Gak apa-apa dok ya, aman ya, Nggak stamina apa, terjaga dok ya. aman-aman. Oke dok, ini ada dua pertanyaan terakhir yang Cila garis bawahi sebelum kita bahas. Ada satu lagi dok ya, pembahasan yang belum kita bahas tadi terkait aplikasi yang akan dokter Oh iya, perkenalkan nih dalam rangka betul WHI betul. 2024. Ini dok, pertanyaan yang ini dari kalau rokok elektrik atau vape dok, apa termasuk faktor resiko dok untuk penyakit jantung? Ya, sama saja sebenarnya. Jadi mau rokok elektrik, rokok konvensional itu studinya tetap sama, resiko untuk penyakit jantungnya tetap sama. Jadi saya selalu sampaikan rokok itu
apapun bentuknya tetap rokok gitu. Jadi kalau diklaim oh ini aman, kadar nikotinnya sekian lebih rendah gitu, tapi tetap ada kan kadar nikotinnya, nggak ada yang nggak ada kadar nikotinnya atau komponen lainnya itu juga bisa berpengaruh. Jadi mau rokok apapun tetap menjadi salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung gitu. Jadi saya Oke. selalu bilang stop gitu. Dimarahin Oke, siap dulu. tukang jual rokok nih saya nanti. Oke, siap dokter Yoga. Nih pertanyaannya nih kayaknya habis lihat postingan dokter lagi lari nih nih dia bertanya nih. Dengan maraknya acara running, Dok, apakah ada pemeriksaan uang yang wajib perlu dilakukan untuk screening? Mengingat beberapa kali ada kejadian sudden cardiac death pada saat olahraga, Dok. Ya, jadi kayak yang saya sampaikan tadi ya. Jadi acara running itu lari gitu ya. Kejadian terakhir kemarin kan waktu Maybank di Bali itu ya, memang ada pasien satu yang kolaps yang akhirnya meninggal sih ya memang. Jadi yang perlu kita tahu untuk screening itu salah satunya paling mudah ya rekam jantung gitu ya. Rekam jantung untuk menilai ada nggak sih ini potensi mengalami sudden cardiac arrest gitu. Saya sampaikan tadi beberapa itu bisa kita deteksi. Jadi kayak Brugada syndrome, kemudian long QT syndrome itu mungkin beberapa sulit ya long QT. Tapi kayak Brugada, kemudian WPW itu bisa kita deteksi. Jadi pasien-pasien dengan Brugada syndrome dan WPW syndrome itu ada resiko untuk mengalami sudden cardiac arrest. Walaupun itu sebenarnya perlu pemeriksaan lanjutannya untuk menilai apakah ini high risk atau tidak gitu. Tapi kalau untuk sekedar screening saja, menurut saya rekam jantung itu sudah cukup. Asalkan sekali lagi, ini yang perlu saya pastikan juga rutin nggak larinya gitu. Kalau misalnya nggak Jangan rutin, gara-gara ini, Dok, terus ya. Gara-gara pengen iya, nampang gitu ya. iya, jadi Ikut-ikutan. iya karena ada sebuah studi ya. Jadi olahraga yang dia ekstrim Hmm. lebih dari 30 menit itu meningkatkan risiko cardiac arrest pada kondisi Hmm. tertentu loh ya, dengan penyakit Hmm. komorbid gitu ya. Hmm. Jadi pasien ini dengan structural heart disease kemudian dipaksakan untuk lari itu lebih dari Hmm. 30 menit dengan ekstrim ya, dia maksakan diri itu bisa meningkatkan risiko sudden cardiac death studinya ya. Nah, kalau Hmm. misal itulah kenapa kita di jantung biasanya menyarankan olahraga 30 menit gitu ya. Karena 30 menit itu sebenarnya sudah cukup untuk menurunkan resiko penyakit jantung gitu. Jadi Hmm. harus Oke. dipastikan nih, selain rekam jantung, yaitu tadi, rutin nggak sih olahraganya? Kalau nggak rutin, ya sekuatnya aja, jangan diforsir gitu, karena ada target denyut jantung yang kita harus capai sebenarnya. Nah Ya, itu, mungkin buat dokter yoga nanti postingan sebelum lari, Dok, ada latihan-latihan dulu kali, Dok, ya, biar nggak dikira ikut-ikutan tren, Dok. Jadi dokter iya, yoga udah terlatih gitu ya lari sebelum. Ampun, Dok, ampun, Dok. Oke, dokter. saya juga Eh, larinya cuman pas visit tuh kayaknya. karena ini, Dok, ya, karena kebanyakan pasien kali, Dok, ya di rawat inap. Oke, Dok. Ini satu lagi nih, Dok. Ini dari tadi juga nanya-nanya nih kayaknya nih. Dokter, kakak saya penyakit jantung pasang ring. Betulkah, Dok? Minum air putih itu dibatasin, Dok? Ya, jadi ini juga sering ya. Jadi kalau pasien jantung itu biasanya ditanya, dok, saya ini katanya ada sakit jantung, minum saya berapa banyak ya dok sehari? Nah, saya selalu sampaikan sebenarnya untuk eh, batasan minum itu terutama ditujukan untuk pasien-pasien yang memang secara fungsional itu kemampuan pompanya dia sudah turun nih, gitu. Jadi eh, kayak yang saya sampaikan tadi, dia ini cuman kuat memompa misalnya 2 liter dari yang normalnya 4 liter. Kalau misalnya dia seperti ini, maka sebaiknya memang dibatasi minumnya. Tapi seberapa banyak? Itu ada ininya sebenarnya. Ada cara lebih mudah selain membatasi minum. Jadi kalau memang ada riwayat penyakit jantung dengan penurunan fungsi pompa jantung, akan lebih mudah kalau Bapak Ibu sekalian menimbang berat badan setiap hari. Gitu dibandingkan minumnya berapa banyak. Karena kita nggak tahu minum berapa banyak, kencingnya keluar berapa banyak. Itu kan kita nggak bisa terka Itu gitu ya. diukur, Dok, ya. Ya, jadi memang harus seimbang sebenarnya antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, cara lebih mudahnya selain membatasi minum itu menimbang berat badan setiap hari di jam yang sama kalau bisa. Jadi misalnya pagi hari bangun tidur, mungkin setelah buang air besar gitu ya, ditimbang berat badannya.
kalau misalnya berat badan Bapak Ibu sekalian itu dalam 3 hari itu naiknya lebih dari 2 kilo, maka itu kemungkinan cairannya berlebih gitu. Jadi kalau seperti itu, maka minumnya dikurangi dari yang sebiasanya, dikurangi dulu. Hmm. Kemudian konsultasikan kalau memang mulai muncul gejala sesak atau mudah lelah, nah itu dikurangi dan mungkin dosis obatnya perlu konsultasi ke dokter ya, konsultasikan dulu tapi ya. Jadi Hmm. biasanya saya pesankan kalau memang fungsi pompanya turun, kemudian berat badannya naik lebih dari 2 kilo, minumnya batasi, kemudian dosis obatnya misalnya rumatannya dia ini diminum kalau sesak saja, nah itu diminumkan rutin gitu. Gitu nanti Hmm. kalau berat badannya dia sudah turun lagi baseline dia, nah itu berarti sudah nggak ada tanda lebih cairan gitu. Karena nah itu dalam 3 hari lebih dari 2 kilo itu nggak mungkin daging atau lemak itu pasti cairan gitu maksudnya gitu. Nah Kalau itu kan lebih biasanya mudah. habis makan nimbang, bukan sebelum makan nimbang. Iya itu lebih Oke lebih dok. mudah. Karena kalau Berarti saya yang di garis saya bawahi, uh, karena kalau saya berarti yang di batasin garis bawahi, minumnya itu berarti kalau di garis bisa bawahi dok, uh, eh, bukan dari status pasang ring atau enggaknya dok ya? iya, tapi kemampuan pompa jantungnya. Kalau memang sudah turun, ya harus memang dibatasi dibandingkan orang normal. Tapi batasannya itu sebenarnya beragam. Kalau penelitiannya memang kisarannya 20 sampai 30 cc per kilogram berat badan itu, tapi sekali lagi tubuh kita itu bukan matematika karena yang diminum berapa banyak itu kita nggak tahu yang keluar berapa banyak kencingnya. Makanya lebih mudahnya saya selalu sarankan timbang berat badannya karena kalau berat badan itu sudah lebih mudah kita. Makanya orang kayak orang cuci darah itu ya misalnya ya karena dia kencingnya kan sudah minimal sekali tuh. Nah, itu biasanya sebelum cuci darah dia timbang, kemudian setelah cuci darah dia timbang. Nah, itu akan turun tuh. Nah, itu karena cairannya dikeluarkan semua. Itu lebih aplikatif sih menurut saya dibandingkan minum sekian. Oh, secara matematis batasannya misalnya 1 liter nih sehari. Tapi kencingnya ternyata 2 liter. Nah, itu malah nggak bagus untuk Ya, defisit dok. pasiennya Ya. gitu. Defisit nanti malah gangguan fungsi ginjal lagi gitu ya. Oke, oke, panjang kayaknya pembahasannya dok ya. Padahal tadi pesan sponsor 30 menit ya dok. Oh, oh iya, lewat sudah ini. Sudah 1 jam ya. Dok, dok, sebelum kita masuk ke terkait penanganan dari henti jantung termasuk bantuan hidup dasar secara awam ya dok ya. Ya. Monggo dok, saya persilahkan waktunya untuk memperkenalkan aplikasi tadi dok yang dari jadi tagline-nya WHD 2024 dok. Oh ya, jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini kebetulan sedang menggemakan sekali ya, gimana kita promotif preventif itu digalakkan, termasuk membuat sebuah aplikasi gitu. Jadi ada sebuah aplikasi yang akan di-launching pada Hari Jantung Sedunia tahun ini, itu namanya aplikasi Detak C gitu ya, Detak C gitu ya. Ini bisa diunduh di Play Store. Memang belum untuk iOS sepertinya belum ya dok ya, masih untuk Belum dok Android. ya, belum Android. Jadi nama aplikasinya Detak Detak C. Jadi Detak C ini isinya banyak sekali, bisa membantu Bapak Ibu terutama yang memang sudah ada komorbid penyakit jantung ya. Di situ ada fitur untuk pengingat minum obat, jadi semacam alarm gitu ya. Kemudian ada pengingat waktu kontrolnya gitu. Oh ini kontrolnya dijadwalkan misalnya bulan depan tanggal 20 Oktober nih gitu. Nah, itu bisa diinputkan di aplikasinya itu. Jadi nanti ketika tanggal 19-nya atau tanggal 20-nya akan diingatkan, ini waktunya kontrol loh gitu. Selain itu di situ di aplikasi itu juga kita bisa tahu ada fasilitas kesehatan terdekatnya itu di mana. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada keluhan tidak nyaman, dadanya ada nyeri gitu ya. Nah, itu ada juga fitur lapor gejala. Nah, nanti akan diberikan arahan mana sih fasilitas kesehatan terdekat dari lokasi Bapak Ibu sekalian. Banyak juga informasi terkait screening ya, kemudian apa pola makan, kemudian takaran olahraga yang tadi saya bilang kan suruh olahraga 30 menit tapi olahraganya model gimana sih, gimana saya ngukurnya ini sudah cukup olahraganya. Nah di situ ada semua, jadi di aplikasi itu tinggal kita masukkan ininya apa data-data kita mulai dari berat badan, kemudian tinggi badan, tekanan darah, kalau ada obat-obatnya kita masukkan. Nah di situ nanti akan ditakar, oh sampean ini olahraganya harusnya sampai misalnya denyut jantungnya segini gitu kan. Sekarang ada smartwatch banyak. Nah, itu aplikasinya saya rasa akan sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian
yang sudah ada penyakit jantung memang, ataupun yang belum. Karena kalau untuk yang belum, di situ banyak sekali informasi terkait tips kesehatan, gimana supaya menjaga jantungnya tetap sehat, tidak sampai terkena penyakit jantung ataupun pembuluh darah di kemudian hari. Gitu. Jadi itu Ya, segera diunduh, Pak. Nanti akan di launching di tanggal 15 insya iya, Allah. iya, iya. Saya sudah unduh kok dok di HP Oh saya iya, dok. tapi Memang itu bukan hanya masih Android ya, belum bisa untuk iya, iya. pengguna iOS. Bukan hanya untuk yang penyakit jantung dok. Jadi memang kayak misalnya Ya, Cila punya betul. riwayat keluarga yang ada penyakit jantung itu dia tanya dok nanti di situnya Ya, apakah ada betul, keluarga betul. yang punya riwayat jantung, kita isi nanti itu dinilai ini high risk apa tidak nih, Ya, dan dia juga high risk. gejala-gejalanya itu ditanyakan nanti dok saat Ya, mengalami nyeri dada, mungkin GERD atau MAH atau ya. apa bisa Ah, tereliminasi dari pertanyaan-pertanyaannya dok. Keren kok dok. iya. Nanti Iya, itu segera diunduh ya, yang belum. oke oke. Dokter Yoga udah download dok? Belum bisa soalnya pakai Oh, iOS. karena Iya, mungkin di HP istrinya kali dok, mungkin bisa di download. iya, nanti saya download. Oke oke oke, siap dokter Yoga. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih dok, janji terakhir deh dok. Untuk secara awam, jika kita menemukan ada sudden cardiac death tadi, mungkin saat lari atau saat kemana kita bepergian, tiba-tiba ada orang yang henti jantung dok, apa yang harusnya kita lakukan dok jika kita berada di tempat itu dok? Iya, jadi ini penting juga. Jadi tadi saya sudah panjang lebar sampaikan henti jantung mendadak itu seperti apa ya. Intinya rekognisi atau mengenali lebih dini henti jantung itu. Pastikan dulu itu henti jantung atau pingsan. Tadi kan saya sudah jelaskan perbedaan antara henti jantung mendadak dengan pingsan ataupun kejang ya. Nah, kalau misalnya ada tiga tanda nih ya, tiga tanda. Yang pertama pasien tiba-tiba tidak sadar, kemudian tidak teraba denyut nadi, kemudian tidak ada nafas atau nafas ada tapi tidak normal gitu ya. Nah, tiga itu ada, maka pertimbangkan untuk amankan dulu pasiennya dan Bapak Ibu sekalian, kalau di tengah jalan pinggirkan dulu ya. Kemudian lakukan bantuan hidup dasar dengan memijat di tengah dadanya itu. Kalau memang itu henti jantung ya, tiga tanda tadi ya. Pijat di tengah dadanya itu eh, dalam dan cepat gitu ya, push hard and fast gitu. Jadi dengan kedalaman sekitar 2 inci atau 5 cm, 100 sampai 120 kali per menit. Jadi itu sampai bantuan datang. Jadi begitu ada pasien seperti itu, ketemu dimanapun, amankan dulu pasiennya untuk memungkinkan kita menolong, segera telepon emergency care respon, PSC 119 mungkin atau 118 atau UGD terdekat, baru kemudian lakukan pijat jantung. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa nih latihan gimana sih pijat jantung yang dijelaskan tadi. Nah, itu nanti di hari Minggu tanggal 15 Bapak Ibu datang ya di halaman AWS, nanti ada alatnya, nanti dilatih nanti sama teman-teman di sana. Gimana sih cara pijat jantung itu yang bagus supaya ini pasiennya bisa selamat gitu. Oke. Karena ya itu 1 menit Kebagian job juga dok, bayangkan, promosi juga dok. iya 1 menit tertunda 10% kemungkinan survive-nya menurun. Jadi harus sesegera mungkin. Gitu. Oke, siap dokter Yoga. Ini pertanyaan terakhir dok dari saya dok. Mungkin selain ajakan tadi untuk pelatihan bantuan hidup dasar nanti tanggal 15, ada lagi dok yang ingin disampaikan sebagai closing statement dok? Iya, ya, jadi Bapak Ibu, jadi penting bagi kita ya untuk menyadari bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu sampai sekarang masih menjadi pembunuh atau penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia ya. Nggak hanya di Indonesia, di negara berkembang, bahkan negara maju pun itu masih menjadi salah satu masalah terbesar di kesehatan. Oleh sebab itu penting sekali gimana kita bisa mencegah sejak dini. Bagaimana kita bisa mengenali sejak dini. Kalau memang sudah terlanjur ada penyakit jantung hipertensi misalnya, maka gimana cara kita mengontrol supaya kondisinya baik terus dan tidak ada komplikasi ke depannya. Dan kami dari Perhimpunan PERKI, Perhimpunan Dokter Ahli Jantung se-Indonesia, itu selalu gencar setiap tahunnya mempromosikan ini. Supaya apa?
Karena kalau kita bisa cegah, alhamdulillah kemungkinan besar angka kecacatan atau morbiditas dan kematian pasien karena penyakit jantung dan pembuluh darah yang masih jadi tertinggi di dunia ini bisa kita turunkan gitu. Karena kalau kita masih abai ya, kemungkinan akan tetap tinggi terus. Apalagi trennya sekarang sejak era pandemi itu mulai bergeser nih ke usia yang jauh lebih muda. Jadi Bapak Ibu, mari bergabung bersama kami nanti di peringatan Hari Jantung Sedunia. Insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan di acara tersebut, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kemudian penapisan faktor risiko dengan pemeriksaan lab sederhana, gula darah, kolesterol, kemudian pemeriksaan tekanan darah, rekam jantung, itu semua bisa Ibu dapatkan di Hari Jantung Sedunia kami peringatan di AWS nanti. Datang ya Ibu ya, Pak. Supaya sehat Lupa terus satu dok, kita. jantung sehat dok. Oh iya, sama senam jantung sehat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa olahraga di sana bersama-sama. Bareng dok, siap. Makasih banyak dokter Yoga atas Ya, waktunya. Untuk sobat sehat jantung, aduh saya pelan-pelan nih dok, takut salah sebut lagi, sebut merek tadi dok. Untuk sobat jantung sehat di manapun Anda berada, terutama di kota Samarinda, kembali lagi kami mengajak untuk kalian semua bergabung di puncak perayaan WHD 2024 di Samarinda. Nanti hari Minggu ya dok ya, tanggal 15 September pukul 6.00 WITA di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda. Ada pelatihan BHD untuk awam, senam jantung sehat, pemeriksaan EKG, dan konsultasi kesehatan jantung oleh SPJP gratis. Dan juga banyak tersedia souvenir menarik yang disediakan oleh panitia. Sekali lagi, kita tidak henti-hentinya mengajak dan mengunduh aplikasi Detak C tadi ya, Dokter Yoga ya. ya, betul. Oke, sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Samarinda. Kita akan saksikan lagi, lihat pergi episode-episode selanjutnya. Jadi untuk sobat jantung sehat, jangan lupa terus pantau info-info update dari IG Perki Cabang Samarinda. Oke, terima kasih Dokter Yoga, terima kasih sobat jantung sehat dimanapun Anda berada. Saya tutup, mohon maaf jika ada kesalahan selama IG Live ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih dokter.